Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena korsleting listrik, tempat hiburan malam di Entrop, Kota Jayapura terbakar. Jenazah korban terseret arus sungai di Gul, Pegunungan Bintang, dimakamkan di Timika. Hujan sehari, sejumlah ruas jalan utama di Kota Sorong banjir. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah tempat hiburan malam di Entrop, Kota Jayapura, Sabtu lalu terbakar. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh tempat hiburan malam Boulevard. Sumber kebakaran diduga berasal dari salah satu ruangan VVIP yang dilengkapi sound system dan peralatan elektronik. 1 jam kemudian api baru bisa dipadamkan setelah 3 mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Jayapura dibantu 2 water cannon milik Polda Papua dikerahkan. Jam 12.49 kami armada damkar dari Pos Mako, pos terdekat, segera menuju ke lokasi dan melakukan pemadaman. Kita tahu bahwa yang terbakar merupakan daerah lokasi yang sangat dekat dengan beberapa ruangan-ruangan yang gampang sekali terjadi perambatan api. Lokasi yang terbakar api bermula dari salah satu ruangan yang merupakan ruangan VVIP yang merupakan tempat di mana ada juga sound system. Nah, api diduga berasal dari korsleting listrik yang kemudian merambat sampai ke bagian bangunan lainnya. Kami menurunkan 3 tim damkar, mobil damkar, ditambah dengan 3 mobil AWC, 2 mobil AWC satu dari Polda dan 1 dari Polresta, kemudian 3 mobil water cannon milik damkar kota dan 1 supply, dibantu dengan mobil supply atau mobil tangki dari PDAM dan 3 milik swasta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian dipastikan mencapai ratusan juta rupiah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Jenazah Bribda Risman Rahman yang merupakan salah satu korban kecelakaan jembatan yang putus di Pegunungan Bintang Ahad kemarin tiba di Timika. Jenazah dikirim dari Bandara Oksibil Pegunungan Bintang menggunakan pesawat karavan milik maskapai Rimbun Air. Dari Bandara Moses Kilangin Timika, jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Pendidikan. Tangis keluarga pecah saat menyambut kedatangan jenazah Bribda Risman Rahman. Bribda Risman merupakan seorang anggota Polri yang bertugas di Polres Pegunungan Bintang. Ia bersama 3 rekannya terseret arus sungai di Gul saat jembatan gantung yang mereka lintasi putus. Melaksanakan pemakaman rekan kita almarhum Bribda Risman Rahman. Kebetulan mengalami musibah di wilayah hukum Polres Pegunungan Bintang karena kebetulan memang keluarganya ada di Timika, jadi almarhum atau jenazah beliau dibawa ke sini kemudian dimakamkan. Ya, selama proses pemakaman semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar dan kami mewakili satuan untuk Polres Timika atas kemudian almarhum, semoga diberikan tempat yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan bersama. Usai sholat, jenazah Bribda Risman langsung dimakamkan di pemakaman umum Muslim Mimika. Proses pemakaman dilangsungkan dengan upacara militer yang dipimpin langsung Kapolres Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. TNI berencana akan lebih mendekatkan jarak antar pos jaga di perbatasan RI Papua New Guinea untuk mencegah maraknya penyelundupan senjata api yang diduga dipasok untuk KKB.
Selama ini diakui antar satu pos jaga dengan pos lainnya jaraknya sangat jauh sehingga sulit memantau pergerakan para penyelundup atau pelintas batas yang membawa senjata api atau amunisi untuk KKB. Selain itu, jumlah anggota TNI yang bertugas di perbatasan saat ini jumlahnya kurang sehingga menyulitkan melakukan pengawasan. Dan Rem 174 Anim Tiwani Anggap Merauke, Brigjen Reza Pahlevi mengatakan saat ini ada 42 pos jaga TNI di sepanjang perbatasan Indonesia dari Merauke hingga Kabupaten Bovendigul dan diperkuat 2 batalion. Ya, untuk kondisi yang situ nanti secara keseluruhan akan kita informasikan. Ya memang selama ini untuk hal tersebut sebetulnya sudah kita bisa antisipasi semua. Namun perbatasan kita dihadapkan dengan jumlah satgas yang ada itu relatif sangat terbatas. Ya, namun demikian ya kita nanti akan saya sampaikan trik-trik khusus bagaimana kita untuk menjaga perbatasan dari penyelundupan atau bagaimana pelintasan-pelintasan yang memang rawan di wilayah perbatasan itu terhadap narkoba dan pelintasan-pelintasan untuk senjata-senjata yang rakitan-rakitan dari PNJ. Jadi sektor tertentu sudah kita antisipasi beberapa titik seperti contohnya di Rawakesat, itu yang kemungkinan nanti akan kita sampaikan. Ya, dan rencana nanti sudah akan saya terimakan, sudah dapat petunjuk bagaimana hal tersebut. Mungkin nanti kita akan ada pemindahan beberapa pos untuk di titik-titik rawan yang berkaitan dengan akan terjadinya pelintasan, kemungkinan akan kita tutup semua celah-celah itu. Kita seluruhnya bagaimana bukan hanya Merauke dan Bovendigul, seluruh wilayah-wilayah yang memang sudah kita antisipasi adanya kerawanan-rawan kemungkinan yang kurang efektif, pos-pos satgas kita yang masih cukup jauh dengan kerawanan itu, nanti kita akan mendekat kepada pos-pos terdekat untuk menutup celah-celah kemungkinan hal tersebut. Ya. Jenderal, izin untuk pos perbatasan yang ada di garis perbatasan dari Merauke sampai ke PNJ itu ada berapa banyak posnya? 42 satgas Pamtas terdiri dari 2 batalion. Masing-masing dari batalion Satgas 511 itu 22 pos, kemudian dari 725 yang di wilayah Bovendigul juga ada 22 pos. Perbatasan Indonesia, Papua New Guinea acap kali menjadi ladang subur bagi para pelintas yang mencari uang dengan menyelundupkan senjata api dan narkotika dari PNG. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang pekerja sampah di Timika menemukan puluhan peluru aktif di dalam bak atau tempat sampah. Penemuan amunisi tersebut berawal ketika pria tersebut sedang membersihkan sampah di sekitar tempat penampungan sampah di Pasar SP2 Timika. Secara tidak sengaja ia menemukan kaos kaki berwarna hitam yang ternyata isinya puluhan butir peluru aktif. Kapolres mengatakan kasus penemuan amunisi jenis kaliber 5,56 sedang diselidiki oleh pihaknya. Amunisi di tempat sampah itu memang kita awalnya ada laporan dari petugas kebersihan yang menyampaikan ke Kabin Kamtibmas kami bahwasanya yang bersangkutan menemukan benda yang sedikit mencurigakan. Akhirnya personil Kabin kami ke sana, kemudian setelah dicek di dalam kotak ada bungkusan di dalam kaos kaki. Nah, setelah dibuka di dalam kaos kaki itu ternyata isinya beberapa butir amunisi. Nah, kami dari Polres Timika sampai saat sekarang ini masih terus berusaha melakukan pendalaman. Ini amunisi sumbernya dari mana? Kemudian kepemilikannya seperti apa? Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ya ada titik terang sehingga kita bisa tahu asal-usul daripada amunisi. Masih aktif amunisinya? Masih. Kaliber berapa? Yang kita temukan kaliber 5,56. Polisi belum bisa memastikan siapa pemilik dan asal-usul amunisi tersebut. Namun yang pasti, Polres akan mengembangkan temuan ini. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.